Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mempelajari tutorial. Untuk kali ini kita akan mempraktekkan fungsi di Excel, terutama di sini yang akan kita bahas adalah fungsi logika. Fungsi logika di sini terdiri dari 5 jenis, dimulai dari fungsi AND, kemudian single if, yang ketiga multi if, yang keempat fungsi NOT, dan yang kelima fungsi OR. Nah, untuk prosesnya nanti kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, kita langsung saja. Di sini sudah saya persiapkan tabelnya di sini. Nah, dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Fungsi AND ini adalah menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, itu adalah pengertiannya. Besar. Kemudian untuk bentuk penulisannya di sini adalah sama dengan N kurung buka, kemudian X1, X2, X3 dan seterusnya, kemudian kurung tutup. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini ada peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Nah, kemudian untuk penerapan rumusnya, maka kita akan mengisi kolom keterangan di sini berdasarkan dari nilai teori dan nilai praktek. Kemudian langsung saja kita praktekkan. Seperti biasa, bahwa dalam rumus fungsi di Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Kita ketik mulai dari sama dengan, kemudian kita ketik dulu fungsi if, ini fungsi N digabungkan dengan fungsi if, karena di sini ada pernyataan jika nilai ujian, maka digabung dengan fungsi if. Kemudian kita pilih fungsi N, kemudian kita klik dimulai dari nilai teorinya terlebih dahulu. Supaya terlihat untuk kolomnya, maka saya tampilkan headernya terlebih dahulu. Jika, kemudian N, kemudian kita klik nilai teorinya terlebih dahulu. Jika dan fungsi nilai teori atau E14 lebih dari, di sini lebih dari 7, lebih dari 7. Kemudian atau, karena di sini ada 2 kolom, nilai teori dan nilai praktik. Kemudian nilai praktiknya ini bisa dibaca atau F14 atau nilai praktik lebih dari 7. Kemudian kita tutup, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Ini kemungkinan yang dimunculkan apabila nilai lebih dari 7. Jika tidak, maka kemungkinan yang kedua adalah tidak lulus atau gagal.
kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah penulisan rumus fungsi dari contoh kasus, kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari rumus tersebut, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, bisa juga kita copy di sini. Penulisannya adalah seperti ini. Kita tambahkan tanda petik supaya berubah menjadi fungsi teks. Ini adalah rumus masing-masing sel dari kolom keterangan. Kurang satu nariknya, kita tarik lagi. Ini adalah rumus penulisan dari rumus keterangan. Kita cantumkan di sampingnya. Di sini tertulis jika dan nilai teori lebih dari 7 atau nilai praktik lebih dari 7, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, ini adalah hasil dari penerapan rumus tersebut. Nah, untuk berikutnya langsung kita menuju ke fungsi yang kedua. Di sini ada fungsi single if. Tadi di sini karena contoh soalnya bergabung dengan fungsi if, di sini ada contoh fungsi if. Pengertiannya di sini fungsi untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya, peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai rata-rata ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 70. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, karena di sini masih satuan, maka kita rubah saja ini 70-nya menjadi 7. Nah, pertama kita isi di sini karena rata-ratanya belum terisi, kita bisa blok sampai kolom rata-rata. Bisa langsung kita pilih auto rata-rata di sini. Kemudian kita tarik ke bawah. Bisa juga menggunakan sama dengan average ya, average, kemudian kita blok dari nilai 1 sampai nilai 2, kemudian kita enter, itu hasilnya sama. Nah, kemudian di sini untuk rumus fungsi if, di sini peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai rata-rata, sehingga dasarnya adalah nilai rata-rata di sini. Jika nilai di atas 7 adalah lulus, jika tidak maka gagal. Maka kita ketik terlebih dahulu sama dengan kita tulis jika itu if, jika. Kemudian kita klik nilai rata-rata lebih dari sama dengan 7. Jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 7, maka titik koma ini sesuai dengan kondisi komputernya. Apabila bahasanya menggunakan Indonesia atau itu disettingnya titik koma, tapi misal masih berbahasa Inggris atau bawaan biasanya koma. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 7, maka
kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kemungkinan yang dimunculkan tidak lulus. Kasih tanda petik, kemudian kurung tutup. Saya ulangi lagi, di sini dibacanya jika nilai rata-rata atau F11 tadi lebih dari sama dengan 7, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, tidak lulus. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik. Nah, di sini yang tidak lulus adalah yang nilai rata-ratanya di bawah 7, yaitu 650, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, penulisan rumusnya saya kopikan ke penulisan fungsi di sini. Ini adalah rumus dari hasil pengerjaan tadi. Untuk bentuk penulisannya tadi sama dengan if kurung buka x kemudian y kemudian z sesuai dengan kondisi soalnya. Yang berikutnya kemudian rumus fungsi yang ketiga. Di sini ada rumus fungsi multi if. Multi if berarti if-nya lebih dari 1. Ini masih menggunakan data yang tadi dari nilai 1, nilai 2, kemudian rata-rata. Yang tadi sudah menggunakan average, kemudian kita disuruh menentukan di sini adalah fungsi nilai huruf di sini, sehingga dari data ini ada nilai hurufnya, predikatnya istilahnya dari 8, apakah A atau B, kemudian 9A atau B, kemudian 6A atau B, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja dimulai dari rumus nilai huruf. Di sini kita klik sama dengan jika. Nilai rata-rata kita dimulai dari, karena di sini contohnya adalah 60, maka kita mulai dari 60. Jika nilai rata-rata kurang dari 60, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah D. Tapi kemudian kita ulangi lagi jika, kemudian F7 lagi, kurang dari 80, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah C. Tapi jika nilai rata-rata atau F7 kurang dari 90, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah B. Jika tidak, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah A. Kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, sebelum saya enter, saya ulangi lagi, jika nilai rata-rata di sini F7 kurang dari 60, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah D. Tapi jika nilai rata-rata kurang dari 80,
maka kemungkinan yang dimunculkan adalah C. Tapi jika nilai rata-rata kurang dari 90, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah B. Jika tidak, berarti kemungkinan yang dimunculkan adalah A. Kemudian kita enter. Untuk nominalnya bukan puluhan, maka kita hilangkan terlebih dahulu nolnya, tidak bisa mengidentifikasi, kemudian kita tarik ulang. Nah, karena satuannya ini tidak ada nolnya. Nah, ini nilainya. Kemudian untuk hasilnya ini masih sama dengan yang rumus pertama tadi. Kita copy saja. Masih sama jika nilai rata-rata lebih dari 7, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, maka gagal. Kemudian kurung tutup. Nah, ini rumus fungsinya kita pindahkan di kolom penulisan fungsi, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tambahkan tanda petik lagi. Kemudian bentuk penulisan fungsinya masih sama dengan tadi, sama dengan if kurung buka x, y, dan z. Menuju ke rumus fungsi yang ketiga, yaitu fungsi not. Nah, di sini masih menggunakan data nilai 1, nilai 2 rata-rata. Kemudian di sini fungsi not adalah menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji adalah benar. Nah, penulisannya, rumusnya adalah sama dengan not kemudian kurung buka dari soalnya di sini. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk fungsi notnya. Di sini karena menggunakan kata istilah jika, berarti digabung dengan fungsi if. Nah, maka kita mulai dari sama dengan jika, kemudian fungsi notnya jika not, kemudian nilai rata-rata, kemudian kurang dari 60 atau 6, kurung tutup, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, gagal. Kemudian kurung tutup. Nah, jika not kemudian nilai rata-rata kurang dari 6, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah lulus. Jika tidak, gagal. Kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini ada kekeliruan lagi. Kenapa lulus semua? Karena di sini satuannya
adalah puluhan, sedangkan di sini adalah satuannya belum puluhan, maka kita tambah 60, kemudian kita tarik lagi. Nah, sehingga nilai yang kurang dari 60 di sini rata-ratanya dinyatakan gagal. Kemudian saya pindahkan untuk rumus fungsinya. Di sini kita tarik ke bawah, kemudian kita kasih tanda petik. Nah, ini adalah fungsi not. Berfungsi menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji adalah benar. Kemudian menuju ke rumus fungsi yang terakhir adalah fungsi OR. Nah, di sini fungsi OR masih menggunakan tadi satuannya ini puluhan, biar tidak lupa tadi. Fungsi OR berfungsi menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Nah, di sini ada nilai 1, nilai 2. Kemudian untuk bentuk penulisannya sama dengan OR X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, maka penulisan hasilnya adalah di sini dimulai dari sama dengan, karena di sini masih jika berarti digabungkan dengan fungsi if. Jika, kemudian OR, kemudian lagi masih menggunakan D8 kurang dari 60, maka atau E8 kurang dari 60, maka kemungkinan yang dimunculkan adalah yang pertama R atau remedi. Jika tidak, maka dinyatakan lulus. Kemudian kita tutup. Kemudian jadi di sini menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika argumen semuanya salah. Kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini jika semuanya benar maka dinyatakan lulus nilainya. Apabila salah satu nilainya kurang maka di sini dinyatakan salah argumennya. Nah, kemudian kita pindahkan rumus fungsinya. Kemudian kita paste di sini. Kita rubah dalam bentuk teks. Nah, ya, semoga bisa dipahami. Demikian untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi untuk tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.